Selamat pagi Bu Heni, Bapak Sugianto, serta Ibu Ernawati dan Bapak Ibu sekalian. Eh, Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan atas limpahan serta berkah yang diberikan kepada kita pada hari ini. Untuk pada hari ini, kesempatan pagi ini, saya ingin sedikit mengulas tentang POX ya. Mungkin saya minta dibantu waspada terhadap POX ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak mengenal tentang POX ya. Tapi ada beberapa customer kita yang mana POX itu ada yang pakai atau ada yang tidak ya, karena tergantung dari wilayah peternakan masing-masing ya. Ada yang hampir tidak terserang POX, ataupun juga ada yang malah sering terjadi ya. POX atau cacar unggas ya merupakan penyakit viral pada ayam yang terbagi menjadi dua bentuk, yakni infeksi kutaneus atau di kulit ya, dari jaringan epitel kulit yang tidak tertutup bulu, atau infeksi difterik pada membran mukosa mulut, hidung, dan mata ya. Manual penyakit unggas saya dapatkan dari manual penyakit unggas tahun 2014. Di Indonesia, penyakit ini dapat ditemukan di berbagai daerah, terutama peternakan yang terletak di dekat rawa, di dekat sawah ataupun hutan, atau lingkungan yang banyak mempunyai nyamuk, ataupun peternakan dengan kondisi lingkungan yang tidak memadai ya. Jadi misalnya yang tadi disampaikan ya, dari jenis-jenis serangganya juga banyak ya. Itu saya ambil dari Cara Serangga Tabu tahun 2000. Virus cacar unggas ini sangat menular pada ayam dan kalkun, akan tetapi jarang terjadi pada merpati dan sedikit terjadi pada bebek dan burung kenari. Virus ini dapat mati pada suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 8 menit atau 35 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Apabila disimpan, misalnya dikembangkan virus ini pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius dalam situasi kering dapat bertahan selama 2 tahun. Dari Merchant dan Parker 1971. Penularan virus POX dapat terjadi secara mekanik melalui kulit yang terbuka atau mengalami laserasi ya, dari nyamuk, kutu, dan beberapa jenis lalat dapat berperan sebagai vektor penyakit cacar. Sejenis tungau Dermantius gallinae diduga memiliki peranan dalam penyebaran virus POX pada ayam. Pada infeksi alami, masa inkubasi avian POX pada ayam, kalkun, dan burung merpati bervariasi antara 4 sampai 10 hari, dan pada burung kenari sekitar 4 hari. Burung yang terkena menunjukkan gangguan sistemik ringan atau parah, gelisah, tidak enak badan, kehilangan berat badan, dan turunnya produksi telur. Jadi mungkin para peternak kadang-kala menganggap remeh terhadap POX ya. Jadi cuma POX aja, cuma paling sedikit dibiarkan. Sebenarnya cepat menularnya juga ya, seperti tadi dijabarkan di sebelumnya ya. Nah, dalam bentuk penyakit ada tingkat kematian yang tinggi yang mungkin timbul dari infeksi sekunder bakteri, Pasteur and Schwartz 1965. POX bentuk kutaneus ditandai oleh adanya lesi yang berbentuk nodular pada pial atau pada balung ya. Di kelopak mata juga mungkin Bapak Ibu sering lihat, kalau misalnya di pial itu ada hitam-hitam juga, ada terus yang udah kering ataupun ada yang masih basah udah terbuka ya. Di kelopak mata juga atau di sekitar paru dan daerah lain yang tidak ditumbuhi bulu. Sedangkan POX bentuk difterik atau wet POX ditandai oleh adanya lesi difterik yang berwarna kekuningan pada membran mukosa mulut, esofagus atau trakea yang disertai oleh atau berat yang mirip seperti korisa ya. Kadang-kala kita kalau misalnya tidak terlalu fokus, kita hanya kata ini langsung korisa saja karena dianggap ada kayak ingus segala itu ya, padahal bukan korisa tapi POX ya. Diagnosis sangkaan dapat didasarkan pada gejala klinis dan perubahan patologi yang spesifik pada kulit. Pengamatan klinis harus didukung dengan hasil pemeriksaan histopatologi, ditemukan benda inklusi pada sitoplasma sel dan isolasi virus. Untuk penanganan POX ini sebaiknya pada saat sudah ada kejadian
kita memberikan pemberian antibiotik ya, antibakteri. Walaupun antibakteri hanya bertujuan untuk mengobati infeksi sekunder oleh karena bakteri dan perlu dilakukan rehabilitasi pada jaringan yang rusak dengan pemberian multivitamin. Jadi kita di PT Swadisi kita banyak multivitamin yang sangat bagus untuk menunjang masalah ini seperti metabolase ataupun aminola pun cukup bagus ya, ataupun tolepit juga bagus. Pencegahan bisa dilakukan dengan memberian vaksinasi. Di PT Swadisi Chandra Sentosa kita mempunyai vaksin pox yang sangat ampuh, yaitu Vialpox ya, Vialpox ya. Di Indonesia vaksin virus cacar unggas umumnya beredar berupa vaksin aktif. Ya, 2 jenis vaksin aktif digunakan untuk imunisasi atau vaksinasi unggas untuk mencegah timbulnya cacar, yaitu vaksin Volpox dan Pigeonpox. Vaksinnya diberikan dengan cara menusukkan sayap atau dengan menggosok vaksin pada paha setelah menarik beberapa bulu. Itu cara aplikasinya penggunaan Pox, tapi orang mungkin lebih familiar dengan cara menusuk sayap di antara tulang itu ya, jadi jangan sampai kena otot ataupun kena tulangnya pada saat sayap diregangkan ya. Nah ini vaksin yang dimiliki oleh PT Swadisi Chandra Sentosa, yaitu Vialpox ya. Dia berupa kering beku, ini sangat ampuh sekali untuk pencegahan penyakit pox ya. Mungkin itu sedikit ulasan dari saya. Mungkin lanjutnya kita bisa diskusi. Saya kembalikan kepada Ibu Tina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Makmur untuk penjelasannya mengenai penyakit pox ya. Baik Bapak Ibu, kita buka ruang diskusi. Ada yang mau bertanya dari hasil presentasi Pak Makmur mengenai waspada Volpox atau penyakit pox? Kalau kita ketahui Pox itu tidak semua farm mempergunakan Pox ya. Jadi yang seperti tadi ulas di awal bahwa Pox itu identik biasanya kalau misalnya kandang yang lebih banyak di area sawah ataupun di hutan ataupun di rawa-rawa ya. Jadi disebabkan oleh nyamuk. Dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai Pox? Saya Bu Tina. Ya, silakan Bu Endang, nanti langsung dijawab sama Pak Makmur ya. Ya. Baik, terima kasih. Saya Endang dari Bogor. Mohon info, bagaimana dengan sekelompok, maksudnya dalam satu farm itu ada beberapa kandang yang sudah produksi ya, maksudnya ini ayamnya sudah produksi tapi terkena penyakit ini, apakah harus hanya cukup diobati saja atau harus vaksin ulang begitu? Terima kasih Pak Makmur, mohon infonya. Saya langsung jawab ya Mbak Tina. Terima kasih Dokter Endang. Sepengetahuan saya biasanya begini, kalau misalnya pada saat produksi, apalagi pada saat lagi mau puncak-puncaknya produksi, diusahakan ayam itu tidak diganggu dengan perlakuan vaksinasi ya. Tapi kan kita juga kembali lagi kepada situasi kandang di sana. Tapi kalau misal pada saat itu terjadi Pox dan masih bisa untuk dipilah, lebih baik dipilah gitu ya, dipilah, diambil terus diobati ya, misalnya dengan pemberian gentium violet ataupun iodin ya gitu ya. Karena pada dasarnya prinsipnya pemberian vaksin Pox itu cuma cukup sekali seumur hidup ya. Tapi kembali saya katakan itu tergantung dari situasi di kandang di sana ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk divaksin, tidak usah divaksin, kita ambil saja, kita pilah ayam-ayam yang terkena cacar itu, ya, terkena poxnya itu, kita obati dengan pemberian misalnya gentium violet ataupun iodin gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Endang. Bagaimana Bu Endang jawaban dari Pak Makmur? Kalau misalnya kan dalam farm itu hitungannya kan populasi, kalau misalnya satu terkena, apakah yang lain sudah dianggap juga terkena? Apakah yang lain yang masih sehat, bagaimana perlakuannya? Nah, betul, baik. Kalau Pox itu tidak seperti Coryza ataupun apa ya Bu Endang. Kalau Pox itu bisa, kalau misalnya ada yang satu terkena, bisa cepat kita ambil. Beda dengan Coryza yang hitungan jam saja, menit aja udah langsung cepat nyebarnya. Kalau Pox itu lebih, kalau misalnya masih bisa kita ambil, kita tangani, itu akan lebih efektif dibandingkan kita langsung
vaksin lagi ya, karena pada saat vaksin pertama stres saat vaksin ya. Terus kedua saat ayam itu lagi produksi, apalagi lagi puncak-puncaknya, itu sangat riskan sekali untuk drop produksi ya. Jadi saran saya kalau misalnya walaupun jumlahnya populasi, tapi kalau masih bisa diambil lebih baik diambil, saran saya ya. Karena seperti tadi saya katakan, sebenarnya vaksin POK itu seumur hidup cuma sekali gitu. Nah, berarti lebih baik ke depannya evaluasi penempatan umur berapa vaksin POX yang baik, itu yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi kecuali memang benar-benar urgent sekali memang harus divaksin, misal parah juga, itu boleh silakan divaksin. Tapi kita ada resikonya, itu penurunan produksinya pasti akan sangat drastis ya, dari efek stres maupun dari perlakuan gitu. Ya, jadi saran saya yaitu tadi, kita lihat dulu seberapa parah yang ada terjadi gitu, walaupun jumlah populasi yang seberapa parah gitu. Kalau misalnya masih bisa kita ambil, kita pisahkan, lebih baik dipisahkan saja, tidak perlu divaksin ulang. Tapi kalau memang kita lihat di lapangan memang perlu divaksin ulang, ya silakan ya. Jadi itu lebih baik kita lihat situasi di lapangannya aja gitu, Bu Endang. Baik Pak, terima kasih sudah cukup jelas ya. Saya kembalikan ke Bu Tina. Terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi dari Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi tentang penyakit POX? Berarti sudah cukup jelas ya mengenai POX dan penanganannya bisa menggunakan vaksin kita, yaitu vaksin Pyofox ya. Ya, kalau tidak ada dari Pak Makmur, bisa disimpulkan Pak mengenai penyakit POX-nya. Baik, terima kasih. Kesimpulan daripada penjabaran tadi saya di atas adalah bahwa jangan sepelekan vaksin masalah POX ya. POX memang terlihat tidak separah seperti Coryza ataupun ND dan yang lainnya. Tapi POX juga dapat mempengaruhi terhadap produksi, apalagi saat ayam baru mau puncak-puncaknya ya. Jadi jangan lupa dalam pembuatan program cantumkan Viol POX PT Swarisi Chandra Seksa. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Makmur untuk presentasinya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah bisa join pada pagi hari ini ya.